Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis seperti dipropagandakan saudara-saudara kita di luar sana, maka kita tidak akan mengingkari barokah. Karena barokah sabata bil Quran wal hadis. Barokah itu nyata di Al-Quran dan di hadis Nabi SAW dan di a'malus sahabah dan di perbuatan sahabat semuanya. Kita lihat semuanya berkaitan dengan berkah. Al-Quran menceritakan ketika Talut dengan Jalut, tanda kebesarannya, kebenarannya itu diridhoi oleh Allah adalah tabut yang dibawa malaikat. Tabut itu peti yang dibawa malaikat. Apa isi peti itu? Dikatakan bagiyatu, sisa peninggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Al-Quran. Ahli tafsir mengatakan yang maksud peninggalannya itu tongkatnya Nabi Musa, sandalnya Nabi Harun, yang berkaitan dengan badan dan pakaiannya para nabi. Apa artinya? Di bawah malaikat ditaruh di peti sebagai bentuk kehormatan dan simbol kemenangan. Apa artinya ini? Malaikat yang bawa sandalnya Nabi Musa dan Harun, tongkatnya Nabi Musa, malaikat yang membawa sebagai simbol kemenangan peperangan itu. Apakah ini bukan barokah artinya? Hadis Nabi SAW berapa banyak hadis-hadis sahih. Bekas air wudhu Nabi, hadis Bukhari. Berebut sahabat itu air bekas wudhu Nabi. Sampai yang enggak dapat airnya dia ambil basah dari tangan dan badan saudaranya. Orang yang ngambil dapat air wudhu Nabi diraupkan ke mukanya. Mukanya itu yang enggak dapat air wudhu Nabi dipegang sama temannya, diusapkan ke mukanya. Kalau ini bukan barokah artinya apa terus? Ketika Nabi potong, hadis sahih. Ketika Nabi potong rambutnya, berebut sahabat mengambil rambut Nabi SAW. Ada yang dapat 3 rambut, ada yang dapat 1 rambut. Berebut, dibagi oleh Nabi. Rambutnya Nabi, Nabi sendiri yang bagi. Apa artinya ini kalau enggak barokah? Dan masih banyak lagi hadis-hadis, kisah-kisah sahabat tentang hal itu. Untuk memperkuat lagi, Sayyidina Khalid ibn al-Walid yang dinyatakan Saifullah. Khalid ibn Walid Saifullah, pedangnya Allah, gak pernah kalah dalam peperangan dan gak pernah mati dalam peperangan Sayyidina Khalid. Padahal beliau tidak pakai siasat perang. Kalau perang ngawur Sayyidina Khalid. Mulai perang dimulai, langsung beliau masuk ke tengah-tengah orang kafir sendirian. Ke tengah-tengah orang kafir, dibabat habis itu lehernya orang kafir. Dan tidak pernah kena pedang. Tidak pernah terkena Sayyidina Khalid. Pernah suatu saat imamahnya, ini imamah, karena sahabat Nabi SAW maka imamah seperti Nabi SAW. Ada imamah sunnah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, farqu bainana wa bainal musyrikin amaim alal balanis. Perbedaan antara kita orang muslim dan orang musyrik, imamah di atas kopiah. Kopiah dulu baru pakai imamah. Kenapa? Orang musyrik pakai imamah tapi enggak pakai kopiah, jadi lobang. Perbedaan kita dengan orang musyrik, imamah yang ditaruh di atas kopiah. Artinya imamah bukan adat orang Arab. Imamah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid bin Walid termasuk salah satu sahabat yang pakai imamah. Ketika peperangan seperti biasanya beliau masuk ke dalam tengah-tengah barisan orang kafir, imamahnya terjatuh.
Jelas di samping kakinya orang kafir. Sayyidina Khalid turun dari kudanya dan mencari imamahnya. Karena debu di mana-mana, beliau agak kesulitan meraba-raba di mana imamah saya. Sebagian sahabat melihat hal itu dan mereka heran, apa yang dilakukan Khalid ini? Ini namanya bunuh diri. Turun dan menunduk ke kakinya orang-orang kafir. Loh, kalau mereka lihat bawah dan lihat ada Khalid, kan tinggal memenggal kepalanya Sayyidina Khalid. Dan Sayyidina Khalid tahu itu. Tapi beliau tetap sampai ditemukan imamahnya, dipasang lagi ke kepalanya, naik kuda lagi dan perang lagi membunuh orang kafir. Selesai peperangan, Sayyidina Khalid ditanya, "Mada tafa'al ya Khalid? Mada fa'alta ya Khalid? Apa yang sudah kamu perbuat tadi ya Khalid?" Ini kalau bahasa sekarang, ini gila wahai Khalid. Kalau mereka lihat kaki lihat ke tempat bawah, selesai kamu udah ditebas kepalamu. Kakinya orang kafir di sekitar kamu. Gala na'am, saya tahu itu. Apa alasanmu tadi? Dan apa yang kau perbuat? Imamah saya jatuh dan saya lagi mencari imamah saya. Kalau kenapa cuma imamah jatuh, kau korbankan nyawa kamu? Kalau bukan cuma imamah, tahukah kamu di imamah saya terselip rambut Nabi SAW. Dan saya tidak rela rambut Nabi diinjak-injak oleh orang kafir. Lebih baik nyawa saya hilang daripada rambut Nabi diinjak-injak orang kafir. Radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Rambut Nabi selalu ada di atas kepala imamahnya Sayyidina Khalid bin Walid. Maka dikatakan rahasia Khalid selalu menang, ada rambut Nabi di imamahnya. Kalau ini bukan barokah, namanya apa terus? Belum lagi kisah-kisah begitu indah dari sahabat Nabi SAW, dari para aulia, dari para solihin sampai kepada kita. Tidak ada yang bisa mengingkari barokah kecuali orang bodoh. Wallahu a'lam.